Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pertanyaan saya ya, apakah Anda sudah terbiasa menjalankan hidup sehat? Kalau belum, ayo dimulai dari sekarang. Awalnya mungkin berat, tapi ketika Anda tahu manfaat sehat itu seperti apa, Anda tidak akan menundanya lagi. Nah, saya didampingi oleh dua sahabat saya. Ini mas-mas ganteng, pinter-pinter, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Keren-keren banget sih Iya, gayanya sih. Dan juga narasumber kami kali ini adalah seorang ibu yang pernah punya masalah kesehatan. Masih aktif bekerja, masih muda juga, dan dia sudah ada bersama kami di sini, ada Ibu Winda. Bu Winda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu? Baik. Yakin sehat? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Ibu kegiatan apa aja nih, Bu? Ini jalanin travel umroh. Nah, Ibu asal dari mana sih, Bu? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Bekasi. Bekasi, Babelan. di Babelan. Sapa tuh warga Babelan, coba tuh, sapa tuh. Ya, halo. Halo warga Babelan. Warga Babelan. Oh. Menjadi seorang ibu ya usia udah 50 tahun lebih gitu kan ya. Ini perempuan perkasa, setuju kan? setuju. Bukan hanya buat diri sendiri sehatnya, tapi juga buat keluarga. Dan juga sehatnya untuk tempat usaha kita bekerja. Setuju harus sehat, Bu? Sehat. Harus setuju dong. Nah pemirsa, apa yang membuat Ibu Winda datang ke studio Go Healthy? Ada keluhan apa? Kita simak tayangan yang satu ini. Windarsi, sejak setahun lalu, tubuhnya tiba-tiba menunjukkan berbagai masalah kesehatan. Bahkan, ia sampai dirawat di rumah sakit. Awalnya, hal ini karena ia memiliki masalah di lambung. Kemudian, dokter juga menemukan sejumlah batu empedu pada organ hati Winda. Takut banget sama penyakit ini. Karena apa? Batu empedu itu kan harus operasi. Saya paling takut dioperasi. Sebelumnya sering mengeluhkan sesak, dan badannya seperti membengkak layaknya wanita hamil. Ia tidak mengetahui bahwa hal itu disebabkan oleh masalah kesehatan yang serius. Saat itu, ia juga baru mengetahui bahwa kadar gula darah serta tekanan darahnya tinggi. Kerja tidak nyaman, badan itu sakit semua karena keluhannya banyak. Namun, Winda merasa bersyukur karena sudah melakukan cek kesehatan, sehingga kesehatannya bisa segera diperbaiki. Dan salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, kadar gula darah dan tekanan darah Winda sudah kembali ke angka normal. Kemudian, masalah pada organ hatinya juga sudah jauh membaik. Sekarang saya hidup sehat dan nyaman. Terima kasih teknologi laser. Sebelum kita bahas, saya mau mengetes dulu pemahamannya Ibu Winda tentang masalah kesehatan ini ya Bu ya. Kolesterol tinggi bisa menyebabkan terjadinya batu empedu. Menurut Ibu, ini pernyataan benar atau salah? Benar, Kak. Pengalaman pribadi? Ya, pengalaman pribadi saya sendiri. Loh, Ibu ada batu? Kemarin. Batu empedu ada. Oh, sekarang gimana? Ya, Sekarang? Masih ada batunya? ya udah mengecil, Udah mengecil sekarang. Udah mengecil, terus sekarang udah ngerasainnya udah nyaman sih, udah nggak ada keluhan lagi. Jadi jawaban Ibu ini tepat ya. Batu empedu ini dia terjadi karena tingginya kadar kolesterol kita. Itu merupakan salah satu penyebab terjadinya batu empedu. Karena gini, yang namanya ketika kita makan ya, mengkonsumsi suatu makanan, terutama makanan-makanan yang dia berlemak, maka makanan yang berlemak ini nantinya dia akan dihancurkan di dalam lambung kita. Dan nantinya dia sebelum melewat ke dalam usus halus kita, dia harus melewati yang namanya saluran empedu kita. Ya. Saluran empedu inilah yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan nih yang namanya cairan empedu. Cairan empedu ini bertujuan untuk menghancurkan makanan kita agar mudah diserap oleh usus halus kita. Nah kemudian kalau misalkan tingginya kolesterol atau tinggi lemak dari makanan tersebut dia terlalu tinggi, maka asam lemak yang diproduksi oleh si kandung empedu kita juga akan harus lebih banyak gitu. Nah ketika dia lebih banyak, maka akan terjadi nih penumpukan di dalam kandung empedu yang nantinya dia akan menjadi kristal.
Empedu yang menjadi kristal inilah yang nantinya bisa menjadi nih batu saluran empedu kita. Nah, ketika terjadi yang namanya batu pada kandung empedu, batu ini nantinya kalau misalkan dianya bisa lewat ke saluran empedu kita, maka dia akan menyumbat di saluran empedu kita. Nah, inilah yang terjadi biasanya kalau sudah dia tersumbat di saluran empedu kita, maka sudah ada nih keluhan-keluhan seperti sakit perut, kemudian waktu makan biasanya akan terasa seperti mau muntah. Terlebih lagi nyeri perut ini biasanya akan menjadi hebat sekali. Dan ini biasanya harus sudah dilakukan yang namanya operasi. Jadi untuk pemirsa di rumah ya, kalau misalkan kolesterol kita sudah tinggi, jadi mulai dari sekarang nih, kita harus kendalikan kadar kolesterol kita agar nantinya tidak bisa menjadi yang namanya batu empedu. Ya, jadi untuk pernyataan kolesterol tinggi bisa menyebabkan batu empedu, ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, sekarang kita belajar dari kisahnya Ibu Winda. Jadi Ibu Winda ini memang yang yakin dia tinggi itu adalah hipertensinya ya Bu ya? Iya. Paling tinggi Ibu inget nggak rekornya berapa? Tensi itu 180. Wow, 180. Iya. Tensi. Wow. Berapa? Itu yang terasa apa Bu kalau pas lagi tensi tinggi? Pusing kepalanya. Pusing, lalu? Iya. Pusing terus ada mualnya juga. Mual, betul Nyesek. ya. Sesek juga. Iya, kan. Oke. 180 itu tinggi sekali pemirsa ya. Kalau gula darah, apa kabar? Pernah tinggi nggak? Gula darah waktu sakit itu tinggi. Waktu Pas sakit diperiksa terus tinggi? Iya. Oke. Angkanya lupa? Angkanya kurang 250. Wow. Tinggi juga Ibu? Tinggi. Oke, kolesterolnya juga tinggi nggak? Tinggi juga. Tinggi waktu juga. itu, Angkanya? iya. Di atas 200. Di atas 200. Oke. Bu Winda ini tidak tinggal diam, dia sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Perbedaannya apa Bu? Perbedaannya sebelum memakai, kemarin kan saya sering sakit masuk keluar ke rumah sakit. Setelah memakai laser, alhamdulillah sampai sekarang belum ke rumah sakit. Jangan ke rumah sakit dong. Jangan sampai ke rumah sakit lagi, saya udah trauma. Si pusing, seseknya itu apa kabar sekarang? Masih ada nggak? Sudah enggak ada. Sudah nggak ada? Enggak ada. Mual? Mual udah enggak. Dan yang paling penting angka-angkanya, Ibu masih inget nggak? Sekarang tensinya berapa terakhir kali ngecek? Tensi 120. Good. Asalnya 180 loh pemirsa. Iya. Kolesterol inget nggak? Ya, kolesterol di bawah 200. Di bawah 200, bagus. Iya. Gula darahnya? Gula darah stabil. Stabil di bawah 200 juga kan? Iya. Nah, kenapa sih pada orang yang sudah aktif menggunakan teknologi laser ini kesehatannya dia terbantu? Artinya gula darahnya terkendali, kolesterolnya terkendali, tensinya juga terkendali. Ini erat sekali kaitannya dengan yang namanya kesehatan darah dan pembuluh darah kita, ya. Jadi kalau pada orang yang dia kolesterolnya tinggi, maka biasanya akan terjadi nih yang namanya kekentalan darah. Kita lihat di sini ya. Nah, ini merupakan gambaran dari darah Ibu pada saat itu, Bu. Ya, sel-sel darahnya satu dengan yang lainnya dia menempel. Yang terjadi apa? Aliran darah kita tidak berjalan dengan baik dan yang pastinya ini bisa mengundang yang namanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi ketika Bu Winda dan pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser, maka teknologi laser inilah yang nanti akan menguraikan yang namanya gumpalan-gumpalan darah. Bisa dilihat di sini darahnya sudah menjadi normal kembali dan yang pastinya inilah yang nanti akan menyehatkan diri kita. Oksigen bisa terhandap dengan baik dan yang pastinya nutrisi dan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Jadi mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser. Ya, dan menariknya nih Bu Winda. Bu Winda tahu nggak teknologi laser yang Ibu gunakan? Ibu sudah menggunakan itu. Itu ada 3 sinar warna laser, Bu. Ya, ada laser merah, ada sinar biru dan ada sinar kuning. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Mas Nurman adanya darah yang menggumpal tadi yang saling menempel ini yang kita sebut dengan trombus. Dengan bantuan sinar teknologi laser tadi dia akan diuraikan. Ya, akan diuraikan, akan dicegah untuk tidak mengumpal lagi. Jadi ini akan berkaitan dengan kualitas darah kita dan ini ada pada semua sistem di tubuh kita. Ini tidak hanya di daerah tadi hepar atau hati Ibu ya, di pencernaan Ibu, tapi juga untuk semua sistem dalam tubuh Ibu. Dengan sirkulasi darah yang baik, dengan darah yang baik, maka diharapkan kesehatan organ-organ tubuh kita bisa terjaga dengan baik. Dan menariknya lagi tadi mengenai tekanan darah. Ya, tekanan darah ini juga berkaitan dengan kualitas dinding pembuluh darahnya. Jadi tidak hanya dengan kualitas darahnya, tapi dinding pembuluh darahnya. Dan
Dan teknologi laser yang 3 sinar warna laser tadi, dia akan juga memperbaiki kualitas dinding pembuluh darahnya, ya, dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, itu suatu zat yang memang ada dalam tubuh kita, tapi kalau pola hidup yang tidak sehat, faktor usia, faktor polusi udara dan segala macam, itu akan menurun kadar nitric oxide. Teknologi laser akan meningkatkan kembali nitric oxide dan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih elastis, lebih lentur, dan kemudian harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Jadi gunakan teknologi laser dengan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, harapannya Anda bisa sehat selamanya. Ya, terima kasih Mas Boy, terima kasih juga Mas Nurman. Jadi pemirsa, yuk ikuti langkah yang sudah diambil oleh Ibu Winda ya. Take action, gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade, lebih dari 10 tahun pemirsa ya. Dan sudah dapat ceritanya dari Ibu Winda bagaimana semuanya angka-angkanya terkendali ya. Nah, teknologi laser ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Dimulai dari LO789, juga PC6, PC7 hingga HT4 sampai HT7. Ya, sinar lasernya akan menstimulasi organ seperti jantung, paru-paru, dan organ lainnya supaya bisa bekerja lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin pemirsa, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ayo manfaatkan nih, karena ada promo dan juga ada cicilan 0% ya. Semuanya tujuannya untuk memudahkan Anda mendapatkan manfaat dari dokter laser ataupun AccuLaser. Dan ingat pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semuanya hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Kita masih lanjutkan belajar dari kisahnya Ibu Winda. Usianya 50 tahun, masih aktif, sempat punya masalah dengan kesehatan, tapi sekarang hadir ke Go Healthy sudah dengan kondisi yang jauh lebih baik ya Bu ya? Sudah menggunakan teknologi laser ya Bu ya? Iya betul Kak. Nah, sebelum kita lanjutkan berbincang dengan Ibu Winda, pemirsa tahukah Anda kalau sinar laser ya, ini bisa membantu mengendalikan kadar gula darah. Ya, gitu. Gimana Mas Boy ceritanya nih? Jadi pemirsa, kalau pemirsa mungkin belum begitu kenal atau familiar mengenai teknologi laser. Jadi yang digunakan adalah low level laser therapy. Dia ada 3 sinar warna, ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Dan teknologi laser ini ya, ini kalau kita lihat gambarannya bagaimana teknologi laser atau sinar low level laser therapy itu akan menembus dinding permukaan kulit kita. Kita mulai dari lapisan yang terluar yang kita sebut sebagai epidermis, kemudian dia menembus ke dermis, kemudian ke bagian lebih dalam lagi ke hipodermis. Itu akan mencapai area pembuluh darah kita. Pembuluh darah, ya. Dan kemudian kita bicara masalah gula darah. Jadi menarik, kalau kita bicara gula darah, sebenarnya pemirsa yang dimakan setiap hari yang ada konsumsi itu pasti mengandung karbohidrat. Dan karbohidrat itu adalah komponen dari gula darah yang ada pada sirkulasi darah kita. Tapi kalau sekedar masuk dalam sistem darah kita, dia tidak diserap oleh sel-sel di tubuh kita, maka dia akan menumpuk. Dan jadilah yang kita sebut dengan diabetes atau gula darahnya meningkat. Begitu. Nah, teknologi laser ini akan membantu untuk menyerap ya gula darah yang ada di sirkulasi darah kita untuk masuk atau menjadi energi. Dengan apa? Dengan meningkatkan kerja dari sel mitokondria. Jadi ini sebagai dapur energi. Ya, jadi gula darah yang ada di sirkulasi darah akan dirubah oleh mitokondria tadi dirubah menjadi energi. Salah satu cara kerja dari teknologi laser untuk mengendalikan kadar gula darah. Di samping itu, teknologi laser tadi ada yang sinar kuning. Ya, sinar kuning ini dia akan membuat kadar melatonin kita meningkat. Nah, peningkatan melatonin ini membuat tidur kita berkualitas. Dengan tidur berkualitas ini juga akan mengendalikan kadar gula darah kita. Kebayang ya kalau tidur kita nggak nyenyak, mungkin tidurnya cukup jamnya, tapi kualitasnya tidak cukup atau tidak deep ya, tidak dalam tidurnya. Dan ini akan membuat hormon-hormon menjadi tidak balance, termasuk adalah hormon insulin tadi. Ya, jadi dengan itu gula darah bisa terjaga dengan baik karena tadi tidur kita menjadi baik karena melatoninnya meningkat dengan efek dari penggunaan teknologi laser. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, tidak hanya gula darah pemirsa sebenarnya dikendalikan, tapi tadi
tekanan darah kita, kolesterol kita, kualitas tidur kita, semuanya akan menjadi lebih baik sehingga kesehatan kita juga bisa meningkat. Sekarang kembali ke Bu Winda ya. Ibu pakai teknologi laser sehari berapa kali? 2 kali, Kak. Kapan aja? Jam 5 pagi Habis sholat subuh. sholat subuh. Terus jam 9 malam. Jam 9 malam sebelum tidur. Sebelum tidur, ya. Tidurnya gimana, Bu? Tidurnya Setelah ya pakai laser? nyaman. Udah nyaman. Emang dulu tidurnya. Enggak. Tidur itu di atas jam 12 terus. Susah tidur kan. Dulu susah tidur. Iya. Kemudian jam berapa bangun? Jam 4 lagi. Ya jam 4:30 lah. Setengah 5 jadi tidur hanya 4 jam gitu ya. Terus Iya. kualitasnya nggak bagus. Setelah pakai laser jam 9 udah tidur. Jam 10. Jam 10 udah tidur. Bangun lagi jam Jam 4:30. setengah 5. Iya. Wah, pas bangun rasanya gimana tuh badan, Bu? Enteng, ringan, nyaman. Dan sehat tambah Seger gitu ya, Bu, seger, ya? Iya. Oke, sehari dipakai 2 kali ya. Yang pakai lagi di rumah siapa lagi, Bu? Baru saya aja. Karena kan anak juga nyobain sih katanya. Ma nyobain katanya. Ya udah sini. Enak mah katanya. Nah, rutinkan juga anaknya. Iya. Jadi jangan sampai nunggu ada keluhan baru pakai. Lebih baik sekarang, Kak. Yang masih muda-muda nih ya, Ya, betul. yang lagi sehat-sehatnya nggak ada keluhan, justru itu saat yang paling tepat buat memakai. Iya. Juga tetangga si Bibi. Kan kakinya sakit dia. Kak, kayaknya darahnya tinggi juga. Mungkin apa ya sering itu pusing gitu juga. Terus sudah pakai laser Ya. juga. Pakai juga. Tak pinjemin. Terus gimana? Makanya ya udahan udah seger enak katanya. Tapi ya sekali lagi ini pemirsa ini nggak bisa dalam waktu 1-2 kali aja ya, harus Iya. rutin. Harus rutin. Disiplin, konsisten pakainya jika kita ingin merasakan manfaat dari teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, ingat nggak ada pengalaman apa yang paling berkesan yang Ibu rasakan? Yang paling berkesan setelah pakai ini yaitu badan itu lebih nyaman, sehat. Intranasal yang di hidung dipakai nggak? Pasti saya pakai. Pasti pakai. Wih. Ya, karena kan bagus. untuk apa ya otak Betul, lebih betul, karena kita menyinari mikir di pun sini. lebih jernih juga. Untuk gitu. regenerasi Ya. kulit juga, Ibu. Jangan salah itu. Biar kelihatan Oke. lebih awet Biar muda, kelihatan Bu. awet muda. Iya betul, betul Dan Mas. ada yang bilang nggak Ibu sekarang terlihat lebih segar, lebih muda gitu? Ada yang bilang nggak? Banyak. Nah, Ibu penasaran nggak kenapa Ibu itu bisa terjadi sama Ibu? Ini salah satu pengaruhnya adalah bukan hanya yang dipakai di sini, tapi gara-gara Ibu rutin menggunakan yang Intranasal. intranasal. Ya, intranasal. Coba Ya, Mas Numan. jadi menarik Coba, ya. Mas Boy. Kalau mengenai intranasal ini menarik pemirsa. Jadi kalau tadi yang teknologi laser juga bergantung tangan, ini juga ada aksesorisnya untuk yang ke rongga hidung pemirsa. Jadi yang ke rongga hidung itu sama menggunakan low level laser terapi. Jadi dia akan menyinari area rongga hidung di mana di kepala kita ini juga banyak pembuluh darah, ya terutama organ-organ vital, termasuk yang utama otak. Kemudian di situ ada rongga hidung, kemudian di situ ada mata, di situ ada pendengaran dan telinga, ada pengunyahan. Jadi semuanya sirkulasi darahnya akan berjalan dengan baik. Ya, jadi kalau ada keluhan-keluhan, misalnya tadi ada masalah sinusitis, sering vertigo, gangguan tidur, ya kemudian konsentrasi yang berkurang, ya kemudian masalah penglihatan dan segala macam, ini akan dibuat sirkulasinya menjadi lebih baik dan harapannya organ-organ di kepala terutama ini bisa lebih optimal lagi bekerjanya. Karena kan di sini dua device nih yang kita Betul. pakai ya, yang di hidung satu, yang di pergelangan tangan satu, seperti yang dipakai sama Kang Ronald. Jadi dipakai di pergelangan tangan kita ini bukan tidak ada tujuannya. Jadi ada tujuannya. Jadi di pergelangan tangan kita ini ada dua pembuluh darah besar ya, 2 arteri radialis, ada arteri ulnaris. Tapi selain itu di sini juga terdapat titik-titik akupuntur. Nah, ini kurang lebih seperti ini pemirsa di rumah ya, yang nantinya ketika distimulus dengan teknologi laser yang benar dan sudah terukur, maka titik-titik ini nanti akan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Selain itu juga di sini penting sekali untuk menstimulus titik-titik yang terutama yang titik HT dan titik PC. Tujuannya adalah untuk menjaga agar jantung kita ini detak jantungnya baik, kemudian tekanan darah kita baik juga, dan yang pastinya pembuluh darah di jantung kita juga jangan sampai tersumbat. Dan yang pastinya titik-titik akupuntur ini nantinya dia bertanggung jawab juga terhadap kesehatan paru-paru kita dan kapasitas paru-paru kita. Jadi penting sekali untuk kita menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Jangan tunggu sampai sakit, jangan tunggu sampai ada komplikasi, mencegah lebih baik daripada mengobati.
Ya, dan untuk para emak-emak nih ya, para wanita, para perempuan nih, yang seusia mungkin dengan Bu Winda ya. Jadi kalau kita bicara masalah wanita, kita bicara masalah hormon. Ya, ada hormon estrogen, di mana wanita-wanita sudah menjelang usia 50 yang kita sebut sebagai pramenopause. Wanita yang sudah masuk di usia menopause ini juga akan terganggu, akan terjadi perubahan kualitas darah darahnya karena kadar estrogen yang menurun. Jadi faktor proteksinya, perlindungannya juga menurun, dan risiko untuk terjadinya peningkatan kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah ini juga akan meningkat. Jadi risiko penyakit-penyakitnya juga akan meningkat menjelang usia menopause. Oleh karena itu harus dijaga betul ya. Jadi bantuan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan gula darah ini juga bermanfaat untuk para wanita yang masuk di usia pramenopause maupun yang di menopause. Dan juga yang pastinya kita menjaga kesehatan kita, menua dengan sehat itu adalah pilihan. Jadi tentukan pilihan kita dari sekarang juga. Oke, nah pemirsa, selain Ibu Winda yang sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya, banyak kisah ya dari masyarakat lainnya. Ini adalah salah satunya. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala. Jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Jadi Bu Winda, sekali lagi manfaat apa saja yang sudah Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser, Bu? Manfaatnya terutama sehat. Sekarang udah bekerja kembali. Udah nyaman Sudah kondisinya. nyaman, keluhan-keluhan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dan angka-angka yang asalnya jelek, kolesterol, diabetes, dan hipertensi sekarang udah normal. sudah semua. normal lagi. Coba diajak teman-temannya, emak-emak lainnya untuk Iya. pakai laser juga. Iya, Kak. Silakan. Halo saudara-saudara, emak-emak, teman-teman, semua yuk pakai laser supaya sehat badan, bisa bekerja dengan baik untuk mengurus rumah tangga. Iya, betul. Seorang ibu harus sehat karena bukan hanya buat dirinya tapi buat seluruh keluarga, karena ibu adalah perekat dari keluarga itu sendiri ya. Dan Bu Winda, apa yang Ibu sampaikan sejak awal ini adalah semuanya benar adanya, Ibu ya? Betul Ini sekali. kisah nyata Ibu ya, Bu ya? Nyata sekali. Tidak ada rekayasa sedikit pun ya, Bu ya? Tidak ada. Terima kasih Ibu telah berbagi bersama kami. Iya, sama-sama, Ya. Kak. Saya mau menambahkan ya, jadi kalau misalnya Anda punya dana, punya tabungan atau punya kelebihan dana, jangan dibeli hal-hal yang kemudian tidak menunjang untuk kesehatan Anda. Ya, beli rumah mewah, beli mobil mewah, beli elektronik dan segala macam yang mungkin setiap tahun Anda update, tapi untuk kesehatan Anda lupa. Jadi sekali lagi Anda harus prioritaskan untuk kesehatan. Dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser bukan hanya untuk Anda, emak-emak, tapi untuk suami, untuk anak-anak, Iya, untuk keluarga. semuanya. Jadi satu alat bisa untuk digunakan bersama-sama dan ini akan menjaga kesehatan Anda dan akan menjadi kebahagiaan buat rumah tangga Anda. Oke, thank you Mas Boy, thank you Mas Nurman, dan juga terima kasih buat Ibu Winda yang telah berbagi kepada kami mengenai manfaat yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser. Pemirsa, ayo take action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Ya, dan spesifikasinya pemirsa, alat ini ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jika digunakan secara rutin, disiplin, dan konsisten, dokter laser bisa membantu mengatasi atau mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi seperti serangan stroke, ya, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi makanya pemirsa dapatkan sekarang juga AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center dari Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ayo manfaatkan promo-promo dan juga ada cicilan 0% loh pemirsa. Ini untuk memudahkan Anda mendapatkan manfaat dari dokter laser ataupun AccuLaser. Dan saya mau mengajak Anda untuk memastikan untuk mendapatkan yang asli, ya, yang berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi, dan itu semua hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Sekarang juga pemirsa, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Semangat!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.